earth element ini kan menjadi sumber daya yang jadi rebutan dunia ya Pak. Betul. Bahkan terjadi permasalahan antara Amerika Serikat dan China. Betul. Sebetulnya seistimewa apa sih Pak rare earth element, kemudian untuk Indonesia sendiri cadangan, kemudian potensinya ini seperti apa gambarannya? Sebenarnya kita berbicara kalau dalam konteks sumber kekayaan alam, prosesnya itu kita mulai dari sumber daya. Kita sebut sumber daya. Proses eksplorasi harus dilakukan untuk mendapatkan hasil sumber daya dari logam tanah jarang tersebut. Setelah kita sudah mendapatkan model sumber daya, kita tingkatkan eksplorasi kita menjadi cadangan. Nah, setelah cadangan, baru kita melakukan feasibility study dalam bentuk metalurgi test dan lain sebagainya untuk processing yang cocok dengan logam tanah jarang tersebut. Nah, baru kita melakukan proses lanjutan terkait dengan hal tersebut, bisa berupa analisa dampak lingkungan dan juga feasibility study lanjutan untuk melihat keekonomisan dan juga nilai secara investment maupun dari sisi regulasi seperti apa yang kita harus kembangkan untuk logam tanah jarang tersebut. Sangat site spesifik sebenarnya. Apakah memang sudah ada pemetaan yang jelas tersebarnya di wilayah mana untuk eksplorasinya ke depan Pak? Kalau clustering sudah dilakukan oleh Badan Geologi sebenarnya di SDM, ada Badan Geologi, bapak-bapak, ibu-ibu di sana sudah melakukan clustering. Clustering 1, cluster 1 itu Sumatera Utara, kemudian cluster 2 itu di Bangka Belitung, cluster 3 itu di Kalimantan Barat, dan cluster 4 itu di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan sebenarnya. Jadi sudah ada cluster-cluster. Bahkan sebenarnya kita lihat bahwa ada potensi juga sebenarnya di PT Timah yang anak perusahaan dari MindID itu processing timah tersebut itu ada side product yang kita sebut monasit atau xenotim. Nah, itu sudah ada dalam bentuk cadangan sebenarnya. Namun demikian cadangan tersebut harus kita assess secara metalurgi seperti apa processing yang bisa ekonomis dan bisa mengekstraksi optimal dari sisi recovery dari LTJ tersebut secara optimal dan melihat juga proses-proses sesuai dengan environment friendly yang berlaku gitu. Jadi ada perbedaan nggak sih Pak mungkin peruntukannya? Karena kan memang logam tanah jarang ini kan digadang-gadang bisa digunakan untuk teknologi yang sangat canggih gitu Pak. Ya, jadi kalau kita clustering sebenarnya ada beberapa tipe yang kita harapkan. Sebenarnya yang kita bisa kembangkan satu tadi dari monasit dan xenotim itu bisa langsung straight to the point karena itu mineral ikutan dari izin usaha pertambangan operasi yang sudah ada di PT Timah sebenarnya. Nah, itu bisa langsung to the point. Tapi di situ juga ada kompleksitas di mana itu perlu ada sinkronisasi antara SDM dengan juga Bapeten karena pada saat nanti melakukan proses tersebut mungkin ada terkayakan unsur-unsur yang bersifat radioaktif di situ. Nah, kemudian juga kalau untuk yang laterit seperti yang di Sulawesi tadi kita sebutkan, memang ini masih dalam bentuk potensi eksplorasi sebenarnya. Jadi dari potensi eksplorasi kita melakukan proses eksplorasi sampai kita mendapatkan sumber daya yang cukup untuk mumpuni untuk kita tingkatkan proses eksplorasinya lagi menjadi cadangan. Gitu. Jadi sejauh ini yang dalam jangka pendek yang paling memungkinkan untuk kita akselerasi gitu ya Pak pengembangan logam tanah jarang dari mineral ikutan di timah tadi ya Pak ya. Betul. Nah sejauh ini kan beberapa negara justru melarang ekspor logam tanah jarang. Kalau di Indonesia sendiri seperti apa sih Pak? Apakah memang untuk bisa mengembangkan kita harus bekerja sama juga dengan negara-negara yang sudah advance karena teknologinya saat ini kita belum punya Pak? Betul. Kalau untuk eksplorasi menurut kami sih sebenarnya itu bisa dilakukan in-house sebenarnya. Cuma kita juga perlu melihat risk gitu kan, gitu. Bagaimana kita memitigasi risk terkait dengan investasi eksplorasi. Karena eksplorasi itu kan tidak murah dan juga eksplorasi itu belum tentu menghasilkan sesuatu yang visible untuk naik ke cadangan gitu. Jadi kita berharap sih sebenarnya membuka open untuk melakukan eksplorasi, baik itu dilakukan oleh BUMN, kemudian dari swasta atau swasta internasional yang mau melakukan investasi. Kalau di sini memang kalau kita lihat memang kita belum pernah
ada wilayah izin usaha pertambangan khusus terkait dengan LTJ, belum. Nah, ini sesuatu yang baru memang buat kita. Apalagi nanti wilayah izin usaha pertambangan tersebut kita kembangkan menjadi izin usaha pertambangan eksplorasi untuk logam tanah jarang. Itu belum ada sekarang ini. Jadi menurut saya, menurut kami itu kita bisa sinergi antara yang tadi terkait dengan mineral ikutan dari timah, kemudian juga melakukan eksplorasi yang menyeluruh terkait dengan klaster-klaster yang sudah diidentifikasi oleh Badan Geologi sebenarnya. Oke, tapi untuk mungkin dari hulu ke hilir, investasi yang dibutuhkan artinya butuh investasi yang besar ya Pak. Tapi kalau dari segi SDM, apakah memang SDM dalam negeri ini sudah cukup mumpuni Pak untuk bisa mengolah mungkin dari segi eksplorasi sampai juga mengolahnya hingga hilir? Beragam ya sebenarnya. Kalau kita lihat proses hilirisasi atau industrialisasi itu membutuhkan 5 pilar. Okay. Satu adalah terkait dengan modal, bagaimana kita memiliki kemampuan untuk modal. Yang kedua ya terkait dengan human capital yang tadi Mbak sampaikan, bahwa human capital ini terkait dengan kesiapan tim eksplorasi kita, geologi kita, kemudian juga kecakapan dari Komite Cadangan Mineral Indonesia atau kalau global standarnya GORC gitu kan gitu. Kalau kita punya nasional KCMI sebenarnya atau SNI, kemudian juga kita juga harus melihat social license yang ada di sekitarnya, karena itu juga menarik sebenarnya. Karena kalau dilihat secara Linkstra Asia Tenggara di Malaysia ada yang mirip-mirip processing dari Monasit sebenarnya. Itu kerjasama antara Australia dengan Malaysia, tapi dilakukan di Malaysia sebenarnya. Nah itu tantangan untuk social license-nya gitu kan gitu. Nah kemudian juga terkait dengan regulasi, tadi saya sampaikan bahwa harus ada diskusi terkait dengan mengeluarkan WIUP LTJ atau nanti kalau misalkan dari Monasit itu ada keselarasan antara Bapeten dengan SDM. Nah, kemudian yang terakhir juga mungkin compliance terkait dengan environment. Nah, ini menjadi base kita, bagaimana kita bisa menjaga assessment terkait dengan analisa dampak lingkungan dari proyek-proyek yang sifatnya greenfield tadi untuk menjadi ke arah cadangan kemudian ke arah operasi produksi. Kalau berkaca pada China yang memang industri logam tanah jarangnya sudah cukup mature, tapi kan mereka ternyata ada harga yang dibayar cukup mahal, itu Betul. Lingkungan. Betul. Jadi itu salah satu pertimbangan sebenarnya. Selain itu juga kesiapan dari proses eksplorasi, karena melakukan eksplorasi itu tidak mudah dan mahal sebenarnya, dan juga hasilnya belum tentu menghasilkan. Ya, jadi ini menjadi tantangan sendiri dari sisi kita, bagaimana kita membuka open untuk para pihak untuk melakukan eksplorasi lebih detail dari klaster-klaster yang sudah dimiliki oleh Badan Geologi tersebut untuk bisa menjadi suatu sumber daya, gitu kan, sumber daya LTJ 17 unsur tadi yang cukup menarik harganya sebenarnya, unsur-unsur yang terkait dengan untuk di aplikasi applied science-nya untuk jadi magnet sebenarnya, magnet kualitas bagus untuk iPhone, untuk alat-alat laptop dan lain sebagainya, itu harganya cukup menarik sebenarnya. Itu yang menyebabkan sebenarnya kenapa Amerika itu sangat antusias waktu dengan Ukraine juga menyebutkan logam tanah jarang gitu kan, terus juga terakhir mengancam Cina untuk tarif 100% kalau misalkan supply chain LTJ-nya itu ditahan-tahan gitu kan, karena Cina memiliki 90% supply chain dunia gitu kan, miningnya mereka memiliki 60-70% dari dunia sebenarnya. Jadi maturity level untuk LTJ itu ada di China gitu, selain dari beberapa negara maju. Oke, tapi kalau dari mungkin kajian yang telah dilakukan untuk potensi logam tanah jarang yang ada di Indonesia, termasuk tadi dari mineral ikutan, terkait dengan added value-nya ini diperuntukkan untuk apa saja sih Pak, yang mungkin ini akan jadi kebutuhan global? Ya, itu sebenarnya akan menjadi industri-industri strategis sebenarnya. Jadi kebutuhan elektronik, kebutuhan laptop, kebutuhan iPhone, kebutuhan X-ray, kebutuhan MRI, kebutuhan fiber optik, kebutuhan untuk pesawat tempur, kemudian terkait dengan precise elektronik untuk alat-alat pertahanan, itu membutuhkan LTJ sebenarnya. Jadi banyak ragamnya sebenarnya. Itu yang karena itu memang
LTIJ ini sangat kritis dan strategik sebenarnya untuk dari sisi geopolitik gitu sebenarnya.